Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ali Fikri Hasibuan di mata kuliah Akuntansi Keuangan 2, pertemuan kedua. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu capital expenditure dan revenue expenditure. Pada hari ini, adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang akan kita capai adalah CPMK 1 mengenai mampu menjelaskan pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal dalam akuntansi aset tetap. Sebagai bahan literasi dalam perkuliahan kali ini, saudara-saudara dapat membaca salah satunya pada buku Kees Wigan di Accounting Intermediate yang 2019 di chapter ke-10 mengenai acquisition and disposition of property, plant and equipment. Nanti pada bagian ini saudara akan dapat melihat bagaimana sebuah capital expenditure itu berpengaruh besar dalam berjalannya stabilitas usaha. Ya, di awal chapter ini, chapter ke-10 ini, Kees Wigan itu menjelaskan dengan sangat baik sekali tentang berapa krusialnya teknik dari capital expenditure dalam kegiatan sebuah usaha. Ya, saya harap saudara-saudara dapat melihat pada chapter ke-10 buku tersebut. Nah, materi hari ini merupakan kelanjutan dari materi pada akhir semester lalu mengenai aset tetap. Pada materi aset tetap ada dua isu utama. Pertama mengenai bagaimana sebuah aset tetap itu dihitung sebesar harga perolehannya. Yang kedua adalah menghitung penyusutan atau depresiasi dari sebuah aset tetap. Pada bagian ketiga yaitu mengenai apakah sebuah aset tetap itu dapat dikenakan revenue expenditure atau capital expenditure. Revenue expenditure dan capital expenditure itu berkaitan dengan apakah sebuah aset yang tadi dibangun atau dibentuk sebagai sebuah aset tetap pada proses penyusutannya atau pada saat dia digunakan ada nilai tambah atau hal-hal yang dapat mempengaruhi nilai, menambah nilai. Misalnya sebuah aset itu karena adanya perbaikan atau karena adanya perbaikan secara keseluruhan, maka dia akan mengeluarkan nilai atau menambah nilai pada aset itu. Nah, pada penambahan nilai itu dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama ada namanya revenue expenditure, yang kedua disebut dengan capital expenditure. Secara konsep, revenue expenditure dan capital expenditure ini berbeda, maka nanti efeknya juga dalam pencatatan akuntansi juga berbeda. Yang pertama adalah revenue expenditure. Revenue expenditure ini mempunyai beberapa kriteria. Pertama, sifatnya rutin. Artinya, sebuah kejadian pada revenue expenditure itu terjadi karena kegiatan yang reguler atau kegiatan yang berkala. Misalnya adalah perbaikan kendaraan secara berkala, apakah 6 bulan atau 1 tahun. Yang kedua, tidak mempengaruhi nilai aset, biasanya karena nilai perbaikan atau nilai yang keluar akibat perbaikan itu nilainya tidak signifikan. Misalnya kalau dia perbaikan kendaraan seperti mobil atau sepeda motor, maka nilai yang perbaikan itu hanya pada nilai-nilai yang kecil, misalnya pergantian oli atau pergantian spare part yang nilainya tidak besar. Nah, karena nilainya sifatnya yang rutin dan pengaruhnya terhadap nilai aset itu tidak terlalu signifikan, maka nilai itu dibebankan pada tahun berjalan sebagai beban, bukan sebagai penambah nilai aset. Jadi revenue expenditure ini kriteria utamanya adalah 3 hal seperti ini. Contoh untuk revenue expenditure, misal tanggal 15 Agustus 2021, PT XYZ melakukan pergantian oli mesin dari aset berupa mobil. Jadi asetnya adalah sebuah mobil
yang harus melakukan pergantian oli. Selesai perbaikan, total biaya perbaikan adalah 500.000. Kita estimasikan 500.000 ini adalah biaya oli dan biaya upahnya. Nah, karena pergantian oli itu merupakan kegiatan yang rutin dan nilainya juga tidak terlalu besar, maka nilai 500.000 ini tidak dikonversikan sebagai penambah nilai dari aset atau mobil itu, tapi hanya dijadikan sebagai beban pada tahun berjalan. Maka pada tanggal 15 Agustus, PT XYZ dapat melakukan pencatatan sebagai berikut. Debitnya oil change expenditure 500.000 dan kreditnya adalah cash sebesar 500.000. Jadi keterangannya tidak menambah nilai aset, hanya dicatat sebagai beban pada tahun berjalan. Bagian kedua adalah capital expenditure. Sama seperti dengan revenue expenditure, capital expenditure juga mempunyai beberapa kriteria. Pertama adalah sifatnya yang tentatif. Makna tentatif, kemungkinannya terjadi capital expenditure ini tidak reguler seperti pada revenue expenditure. Artinya, penambahan nilai pada capital expenditure ini mungkin saja tidak terjadi sama sekali dalam sebuah proses pencatatan aset tetap, atau kalaupun dia terjadi, dia tidak reguler atau mungkin hanya terjadi 1 kali atau 2 kali. Nah, yang kedua adalah mempengaruhi nilai aset secara keseluruhan. Artinya, bertolak belakang dengan revenue expenditure, pada capital expenditure, nilai aset yang dipengaruhi itu cukup signifikan. Artinya nanti ketika dia signifikan, maka dia include atau dimasukkan ke dalam aset tersebut. Nah, yang ketiga, kriterianya adalah mempengaruhi pada nilai aset dan menambah nilai aset tersebut. Nah, untuk capital expenditure, maka pencatatannya ada 2 langkah. Yang pertama adalah membuat jurnal penyusutan awal atau mencari nilai buku pada tahun berjalan. Misal, jika nanti ada sebuah kegiatan yang mengarah pada capital expenditure pada tahun 2021, misalnya di pertengahan tahun 2021, maka kita harus bisa mencari dulu berapa nilai buku pada tahun 2021 untuk aset tersebut. Ya, yang mana nilai buku itu datangnya dari harga perolehan dikurangi dengan nilai penyusutan selama tahun berjalan atau beberapa tahun sebelumnya. Langkah kedua adalah membuat jurnal terkait pencatatan capital expenditure. Nah, nanti untuk membuat jurnal terkait pencatatan capital expenditure ini akan nampak sebuah akun atau perkiraan akun yang mengarah pada nilai asetnya, pada asetnya gitu. Itu yang menggambarkan bahwasannya capital expenditure ini fungsinya adalah mempengaruhi nilai pada aset atau menambah nilai pada aset. Contoh untuk capital expenditure, PT XYZ membeli sebuah mobil pada 1 Januari 2019 dengan harga 500 juta. Diestimasi masa manfaatnya 5 tahun. Artinya, mobil itu digunakan sepanjang 2019, 20, 21, 22, dan 2023. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2021, sekitar pertengahan jalan dari kegiatan itu, PT XYZ melakukan perbaikan besar-besaran senilai 50 juta rupiah. Nah, 50 juta ini jika dilihat dari kriteria nilainya signifikan, kemudian perbaikan besar-besarnya ini di luar dari kegiatan reguler. Artinya ini layak dicatat sebagai capital expenditure. Nah, sebelum kita masuk pada 2 tahapan yang tadi, menghitung berapa penyusutannya dan berapa akumulasinya untuk dicatatkan pada nilai capital expenditure, maka kita hitung dulu berapa penyusutan pada tahun berjalan. Nah, perhitungannya adalah jika penyusutan per tahunnya adalah 100 juta, datangnya 100 juta itu dari total harga perolehan dibagi dengan estimasi umur ekonomis. Harga perolehannya adalah 500 juta, estimasi umurnya 5 tahun, berarti 500 juta bagi 5, 100 juta per tahun. Maka penyusutan pada tahun 2021, karena perhitungan kita untuk menghitung 1 Agustus 2021 adalah perhitungan dari Januari sampai Juli. Januari sampai Juli itu berarti 7 bulan, berarti 100 juta dikali dengan 7 per 12.
7 itu bulan, per 12 itu tahun. Karena untuk tahun 2021 kita menjalanin bulan 7 bulan, berarti itu yang layak disusutkan. Artinya didapatkan angka penyusutan untuk tahun 2021 selama 7 bulan adalah 58.334.000. Nah, berapa book value untuk 2021? Book value maknanya adalah harga perolehan dikurangin dengan penyusutan yang berjalan, yang sudah berjalan. Nah, harga perolehan kita adalah 500 juta. Sementara penyusutan berjalan itu berarti sudah berjalan 2,5 tahun. 2,5 tahun itu adalah 2019 penuh, 2020 penuh, dan 2021 mulai dari bulan 1 sampai bulan 7. Nah, berarti perhitungannya adalah 100 juta 2019, 100 juta 2020, dan 58.334.000 untuk 2021. Berarti book value-nya didapatkan angkanya adalah 241.666.000. Didapatkan angka seperti itu untuk menggambarkan bahwasanya book value dari aset tersebut pada tanggal 1 Agustus 2021 sebesar 241.666.000. Sebelum kita lanjut, keyword kita untuk hari ini pada link presensi atau absensi adalah kuliah pagi akuntansi. Jangan lupa nanti dipindahkan keywordnya berupa kuliah pagi akuntansi. Nah, untuk latihan pada sesi ini, tadi kita sudah mengetahui berapa penambahan nilai aset akibat adanya capital expenditure sebesar 50 juta. Kemudian, di tanggal yang sama, kita juga sudah mengetahui book value akibat penyusutan, ya. Nilainya tadi ada di slide sebelumnya. Berarti kita mengetahui bahwasannya book value yang terbaru datangnya dari nilai book value sebelum terjadinya capital expenditure ditambah dengan nilai expenditure-nya. Ya, atau nilai capital expenditure-nya. Nah, jika asumsi, saya buat dua asumsi. Jika asumsi yang pertama, dari soal tadi, diketahui masa manfaat mobil tetap 5 tahun. Artinya berakhir tanggal 31 Desember 2023. Maka berapakah nilai penyusutan pada tanggal 31 Desember 2021, 2022, dan 2023? Ya, ingat ya, 2022 dan 2023-nya penuh, sementara 2021-nya tinggal sebagian. Tapi, asumsi kedua, jika dianggap dengan perbaikan tersebut, maka masa manfaatnya bisa bertambah 1 tahun. Jadi total 6 tahun. Atau berakhirnya pada 2024. Berapakah penyusutan pada masing-masing akhir tahun? Berarti Desember 2021, 22, 23, dan 24. Matikan video ini untuk sementara. Silahkan kerjakan latihan 1 dan 2 secara perorangan. Siapa cepat selesai, silahkan post ke WhatsApp grup kita, WhatsApp grup perkuliahan ini. Siapa yang cepat akan saya beri nilai sebagai tambahan nilai kuis. Formatnya Anda bisa tuliskan di sebelah lembar kertas, kemudian jawabannya Anda foto dan post ke WhatsApp grup sekarang juga. Ditunggu. Pada bagian akhir dari perkuliahan ini, saudara diberikan tugas berupa tugas kelompok. Maka sebelumnya, Anda diminta untuk membuat kelompok dari kelas dengan catatan berapapun jumlah orang di kelas Anda dibuat menjadi 10 kelompok. Ya, saya ulangin. Jika ada misal 30 orang berarti menjadi 3 orang per kelompok, tetap menjadi 10 kelompok ya.
Nah, masing-masing kelompok diminta untuk menjawab pertanyaan ini. Tugasnya adalah dari latihan tadi, ya. Latihan tadi kan kita mesti melihat pendekatan pertama jika capital expenditure itu dicatat sebagai penambah nilai dari aset. Bagaimana jika capital expenditure itu dicatat sebagai pengurang dari nilai penyusutan? Nah, dengan soal yang sama, lakukanlah perhitungan jika dianggap capital expenditure itu sebagai pengurang dari nilai penyusutan. Tugas diupload pada bagian Google Classroom pertemuan kedua. Nanti akan saya buat slotnya. Dicek di situ tanggal berapa tugas harus berakhir. Setiap orang dari kelompok mengupload pada akunnya masing-masing. Jelaskan Anda dari kelompok berapa. Ya, saya kira seperti itu. Demikian perkuliahan kita pada hari ini. Jangan lupa absensi pribadi dan jangan lupa pula berita acara untuk kelas. Tetap yang mengisi adalah perwakilan kelas, apakah komisaris tingkat atau sekretaris kelas. Ya, tetap sehat, tetap semangat. Kita jumpa minggu depan pada materi yang berbeda di mata kuliah akuntansi keuangan 2. Terima kasih, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.